Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Eh, Kembali lagi dalam kanal YouTube saya dalam rangka pengerjaan ujian akhir semester dengan mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, yang dimana kali ini kami diminta untuk melanjutkan apa yang telah kami kerjakan dalam ujian tengah semester yang lalu, di mana kami diminta untuk membuat sebuah PowerPoint yang berisi tentang pembahasan yang berdasarkan infografis OJK RDKB tahun 2022. Nah, kali ini kami diminta menjelaskan melalui media video, melalui YouTube, di mana ada beberapa poin yang diminta untuk dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis yang telah dipaparkan. Baik kondisi pasar modal di Indonesia ketika itu ada beberapa poin yang terkandung dalamnya. Di antaranya ada beberapa pencapaian serta data-data yang lainnya. Di antaranya yang pertama, investor pasar modal mendapat capaian sebesar 10,31 juta, yang mana persentasenya dapat diketahui 37,68% year over year atau tahun ke tahunnya. Lalu terdapat juga 71 emiten baru, yang mana ini merupakan capaian tertinggi ya, all time high, capaian tertinggi sepanjang masa. Lalu kondisi IHSG, indeks harga saham gabungan pada akhir 2022 mencapai angka 6.850,62 rupiah. Lalu juga ada dana terhimpun sebesar 267,73 triliun, dan NAB reksadana sebesar 512,17 triliun. Lalu berikutnya ada kondisi perbankan Indonesia dengan data yang dapat cermati dari infografis tersebut, bahwasannya kredit bertumbuh sebesar 11,16% year over year, yang dikalkulasikan dan dikonversi ke nominal menjadi 6.347,5 triliun rupiah. Lalu ada juga info mengenai DPK yang naik sebesar 8,78% year over year atau sebesar 7.974 triliun. Lalu yang terakhir ada rasio NPL gross 2,65%, dan net interest marginnya atau margin bunga bersih sebesar 4,7%. Lalu juga ada return on asset, tingkat pengembalian aset sebesar 2,47%. Lalu ada capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal sebesar 25,49%. Lalu mengenai kondisi industri non keuangan atau INKB yang dapat kita ketahui dari data tersebut, ada beberapa hal, yakni satu, premi asuransi sebesar 341,87 triliun, yang mana itu naik sekitar 5,06% year over year dari tahun ke tahunnya. Lalu piutang pembiayaan sebesar 409,49 triliun, yang mana itu marginnya itu berarti sebesar kurang lebih 12,96% year over year. Lalu ada aset dana pensiun sebesar 280,24 triliun. Lalu ada fintech P2P lending sebesar 50,3 triliun, yang mana itu marginnya sangat besar, sekitar 72,68% year over year. Lalu ada juga RBC dan gearing rasio yang terjaga, dan NPF yang stabil di 2,05%. Lalu di antara kebijakan-kebijakan OJK di sektor jasa dan keuangan yang telah dibuat, di antaranya restrukturisasi kredit yang diperpanjang hingga tanggal 31 Maret tahun 2024. Lalu ada transformasi digital dan keamanan siber dalam sektor perbankan,
Lalu ada juga pengawasan fintech, asuransi serta unit link. Lalu ada juga penindakan terhadap 698 pinjaman online yang ilegal dan 106 entitas lainnya yang sama-sama ilegal. Lalu bergeser ke edukasi terhadap perlindungan konsumen, edukasi dan perlindungan terhadap konsumen. Apa saja yang telah dilakukan? Di antaranya ada 1897, lebih kurang 1897 edukasi keuangan terhadap 9,1 juta peserta. Lalu ada juga program Simolek, yakni Desa Cakap Keuangan dan LMS. Lalu ada juga peningkatan di sektor literasi ya, terjadi peningkatan sebesar 49,68% dan inklusi 85,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya programnya akan cukup efektif dan cenderung menyasar kelompok yang rentan ya, dalam kata lain menengah ke bawah. Terlebih lagi di tengah pesatnya digitalisasi, yang demikian ini akan membantu masyarakat terutama kelompok rentan tadi untuk lebih cakap dalam mengelola keuangan mereka serta menghindari adanya investasi-investasi ilegal. Lalu masuk ke opini pribadi terhadap kebijakan OJK. Kurang lebih kebijakan OJK pada tahun 2022 ini sudah cukup tanggap ya, dan dianggap tepat sasaran. Lalu juga target sasaran pada stabilitas, transformasi digital, dan perlindungan konsumen secara general ini dapat dibilang telah terpenuhi. Lalu mulai tampak juga langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh OJK demi menanggulangi ketidakpastian global. Ya, sekian dari saya untuk pemaparan makalah ujian tengah semester lalu. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon koreksinya Bapak. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.